Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cahaya Siregar dengan NIM 1940200218. Jurusan Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ad-Dari Padang Sidimpuan atau yang disingkat sebagai UIN Syahada Padang Sidimpuan. Dan video saya ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah auditing. Yang pada kali ini saya akan menjelaskan auditing dalam perspektif Islam. Baik, yang pertama di sini saya akan menjelaskan auditing dalam perspektif Islam. Setelah saya paparkan di atas bahwa auditing itu merupakan suatu ilmu yang digunakan untuk melakukan penilaian terhadap pengendalian intern yang tujuannya untuk memberikan pengamanan supaya dapat mendeteksi terjadinya penyelewengan dan ketidakwajaran dalam suatu instansi atau laporan keuangan. Maksudnya di sini adalah bahwa auditing itu merupakan pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan independen terhadap suatu laporan keuangan yang disusun oleh pihak manajemen untuk memberikan informasi dan bukti terhadap suatu laporan keuangan. Jadi audit dalam Islam itu merupakan melihat dan memeriksa, mengontrol dan melaporkan transaksi yang sesuai dengan aturan hukum Islam untuk kebenaran dan kepercayaan dan laporan yang adil dalam pengambilan keputusan. Dan audit dalam perspektif Islam itu memiliki karakteristik tersendiri. Yang pertama, berprinsip bahwa keyakinan audit itu segala sesuatu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berlandaskan pada moral keadilan. Yang ketiga itu berprinsip bahwa segala sesuatu itu bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Yang keempat, berlandaskan transaksi yang sah dan tidak melanggar hukum. Yang kedua yaitu standar audit dalam perspektif Islam. Standar audit dalam perspektif Islam ini merupakan pedoman mengenai tujuan dan prinsip umum pelaksanaan audit atas laporan keuangan yang disajikan oleh lembaga keuangan Islam yang beroperasi sesuai dengan prinsip dan aturan syariah. Jadi prinsip akuntansi yang diterapkan dalam standar audit. Prinsip akuntansi yang diterapkan merupakan prinsip yang berpedoman pada SAK atau Standar Akuntansi Keuangan dan PSAK Syariah yang disusun oleh IAI atau Ikatan Akuntansi Indonesia dengan persetujuan DSN, Dewan Syariah Nasional, dan MUI, Majelis Ulama Indonesia. PSAK Syariah ini terdiri dari kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Ketiga yaitu perbedaan audit konvensional dan audit syariah. Kita lihat yang telah saya paparkan di atas bahwa audit konvensional objeknya lembaga keuangan non-bank maupun bank yang beroperasi dengan prinsip syariah. Tidak adanya peran DPS atau Dewan Pengawas Syariah. Audit yang dilakukan oleh auditor umum tanpa ketentuan bersertifikasi SAS. Standar auditing dalam audit konvensional ini adalah IAI atau Ikatan Akuntansi Indonesia. Dan opini berisi tentang kewajaran atau tidaknya atas penyajian laporan keuangan perusahaan. Sedangkan dalam audit syariah, objeknya lembaga keuangan bank maupun non-bank yang beroperasi dengan prinsip syariah, mengharuskan adanya DPS atau Dewan Pengawas Syariah. Audit yang dilakukan oleh auditor bersertifikasi SAS. Standar audit dalam audit syariah ini adalah PSAK Syariah. Dan opini berisi tentang syariah compliance atau tidaknya LKS. Maksudnya di sini adalah audit konvensional dan audit syariah memiliki tujuan bersama, yaitu untuk menjamin laporan keuangan yang disusun oleh pihak manajemen telah sesuai dengan prinsip dan standar yang telah ditentukan. Akan tetapi objek yang diaudit berbeda, di mana audit syariah dikhususkan untuk entitas yang berlandaskan syariah dan menggunakan standar pelaporan syariah. Namun yang membedakannya adalah dari sisi auditornya, di mana untuk audit syariah mereka dituntut tidak hanya memiliki pengetahuan akuntansi, tetapi juga pengetahuan terkait syariah yang dibuktikan adanya sertifikasi SAS. Selain itu, opini yang dikeluarkan untuk audit konvensional adalah opini kewajaran, sedangkan untuk audit syariah adalah opini berisi syariah compliance. Di mana maksudnya syariah compliance ini maksudnya adalah pihak auditor menilai apakah aktivitas entitas telah dijalankan sesuai dengan syariah. Tantangan audit syariah, di mana tantangannya sebagai berikut. Yang pertama, independensi auditor syariah.
Dalam hal ini, manfaat yang sesungguhnya dari audit syariah itu tidak akan dapat diterima jika pihak auditor tidak independen secara menyeluruh. Yang kedua, inspektor kepatuhan syariah termasuk institusi hisbah dan muhtasib. Dalam hal ini, personal dalam melakukan audit haruslah orang yang memiliki pengetahuan terkait akuntansi dan audit syariah. Yang ketiga, kurangnya auditor syariah yang berkompeten. Kompetensi auditor pada bidang syariah telah menjadi perdebatan sejak kemunculan Islam modern pada tahun 70-an, di mana pihak auditor harus memiliki kemampuan baik itu akuntansi syariah maupun auditing dalam perspektif syariah. Sehingga auditor harus bertanggung jawab secara penuh untuk memastikan bahwa keuangan entitas syariah mengikuti semua pedoman dan prinsip-prinsip syariah. Dan yang keempat yaitu kurangnya akuntabilitas auditor syariah, yang dimana setelah proses audit dilakukan, maka hasilnya akan diserahkan pada pihak dewan direksi dan entitas syariah. Yang terakhir yaitu prosedur audit entitas syariah, dimana langkah-langkah prosedurnya sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan, yang kedua pelaksanaan, yang ketiga laporan. Yang pada kita bahas yang pertama, dimana perencanaan. Pada tahap ini, auditor dituntut untuk mampu memahami prinsip bisnis lembaga keuangan Islam di segala aspek. Jadi setelah itu, auditor juga harus mengidentifikasi teknik apa yang tepat untuk dilakukan pada saat audit nanti. Jadi sumber daya dan ruang lingkup untuk mengembangkan pelaksanaan audit, di mana tujuan dari setiap kegiatan dan teknik yang akan digunakan hingga tercapainya tujuan audit secara efektif dan efisien. Yang kedua, pelaksanaan. Apabila auditor mampu menerapkan teknik audit secara tepat, maka auditor dapat mengetahui komitmen dan kesesuaian fungsi yang diterapkan dalam semua kegiatan untuk memenuhi dan mematuhi ketentuan syariah. Yang ketiga yaitu laporan. Audit harus mendokumentasikan kesimpulan dari hasil pemeriksaan, hasil dari pelaksanaan audit untuk mencakup persiapan laporan audit dalam perspektif Islam. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang janggalnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.